Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya, kemarin kan saya bilang akan memberikan video tentang pembahasan soal-soal tes formatif. Nah, untuk bagian pertama yaitu menganalisis data. Di sini silakan anak-anak untuk membaca soalnya. Nomor satu, Pak Anam memiliki peternakan patung ayam. Setiap pagi Pak Anam melakukan pemotongan ayam sesuai dengan beberapa pesanan di rumah makan. Setelah melakukan pemotongan ayam, Pak Anam memasukkan ayam yang sudah dibersihkan ke dalam plastik kedap udara, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas untuk menghindari pembusukan. Setiap kantong plastik berisikan berat ayam yang berbeda-beda sebagai berikut. Nah, ini berarti berat ayamnya itu datanya ya anak-anak. Oke, berarti yang kita ketahui yaitu data berat kantong plastik plastik yang berisi ayam. Isikan ayam yaitu sama dengan ya datanya. Oke, yang ditanyakan yaitu buatlah penyajian data untuk mempermudah Pak Anam dalam melihat data. Oke, berarti yang ditanyakan membuat penyajian data. Diminta yaitu dalam bentuk ya. Mari kita jawab. Yang pertama disuruhnya diagram tabel. Dua diagram lingkaran, tiga diagram garis, empat diagram batang, yang terakhir diagram gambar. Oke, yang pertama diagram lingkaran, diagram tabel. Kita buat tabel. Yang sininya berat ayam dalam kurung kilogram. Yang sininya frekuensi atau banyak data ya. Nah, yang 1 kilo ada berapa datanya? Kita hitung ya. 1 kilo, 1, 2, 3, 4. Berarti yang 1 kilo frekuensinya 4. Kemudian ada 2 kilo. 2 kilo ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ulang kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ya. Kemudian 3 kilo ada 1, 2, 3 ya. Nah, untuk 4 kilo berapa? Ya benar 3. Kemudian 5 kilonya ada 4 ya. Oke, diagram tabel bentuknya seperti ini. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang kita bisa bikin diagram lingkaran dalam bentuk sudut maupun persen. Jika berbentuk sudut, maka kita bisa menggunakan rumus banyak data. Jangan banyak data. Ini jangan mau. Banyak data per jumlah data dengan 360 derajat. Nah, kalau sudut. Kalau persen, kita bisa menggunakan rumus sama dengan banyak data bagi jumlah data, kemudian dikali 100%. Nah, sekarang saya mau bikin diagram lingkaran dalam bentuk persen. Berarti yang pertama kita cari yang 1 kilo itu berapa persen ya? Oke, berat ayam, buat seperti ini. Persen yang 1 ini sama dengan banyak datanya 1 kilo ayam. Bagi jumlah data size 100%.
Nah, banyak datanya kita hitung. 4 tambah 6, atau gini aja ya, pasti kita banyak data sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya berapa? Hasilnya berapa kira-kira? Maaf tadi ada gangguan. Jadi tadi banyak datanya berapa? 20 ya? Banyak datanya 20. Oke. Jumlah data, maaf. Jumlah data. Banyak datanya atau banyak datanya di sini 1 kilo 4 ya. Berarti 4 per 20 dikalikan dengan 100%. Hasilnya berapa? Hasilnya 20%. Kemudian berat ayam, ini ayam yang dimaksud ayam dalam plastik ya, 2 kilogram sama dengan, saya copy sedikit biar cepat. Yang 2 kilo di sini ada berapa? Datanya ada berapa? 2 kilo 6 per 20 dikalikan dengan 100%. Jadi hasilnya 30%. Kemudian setelah 2 kilo, 3 kilo, datanya 3 kilo ada 3 dibagi 20 dikalikan 100%, hasilnya 15%. Kemudian 4 kilo ada 3 juga ya. Nah, karena datanya dia, saya copy. Kemudian yang 5 kilo, itu datanya tadi berapa? 4 ya. Plus 100%. Nah, jadi nanti hasilnya 20%. Oke. Jadi nanti bentuk diagramnya kita bisa buat lingkaran dan hasilnya seperti ini. Hmm. Oke, nggak ada pertanyaan kan untuk diagram. Kemudian diagram garis berbentuk garis. Nah, jadi bentuknya seperti ini, di mana 1 kilo frekuensinya ada 4, 2 kilo kita gambar frekuensinya ada 6, 3 kilo kita gambar frekuensinya ada 3, 4 kilo kita gambar frekuensinya ada 3, dan 5 kilo kita gambar tarik garis frekuensinya ada 4. Kemudian diagram batang. Diagram batang sama kayak diagram lingkaran, hanya saja bentuknya batang atau bentuknya persegi. Bentuknya bunga seperti ini. Sama kan ya, kayak diagram garis, cuma bedanya kalau diagram garis kita buat titik, 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 kemudian kita tarik garis,
Kalau diagram batang kita buat persegi panjang. Kemudian diagram gambar atau diagram pentogram. Pantogram. Oke. Diagram gambar bentuknya seperti diagram tabel. Nah, bentuknya hampir sama seperti diagram tabel, hanya saja kalau diagram tabel bentuk frekuensinya dituliskan numerik atau angka, sedangkan diagram gambar kita bentuk sesuai gambar. Karena ini berat ayam, maka di sini saya bikin icon ayam. Oke, kesimpulannya apa? Kalau sudah melihat dari kelima diagram ini, kira-kira kesimpulan yang didapat kita ambil apa? Kesimpulannya, oke, sebentar biar lurus. Jadi, penyajian statistika yang digunakan oleh Pak Anam untuk mempermudah membaca data. Kemudian, dari kelima data itu, ini dari kelima bentuk diagram, nilainya sama atau menyatakan nilai yang sama gitu ya. Maksudnya menyatakan nilai sama di sini diagram gambar 1 kilo frekuensinya gambar ayamnya 4 sama. Kalau diagram batang di sini 1 kilo menyatakan 4 sama. Berarti kan nilainya sama kan. Oke, lanjut nomor 2. Perpustakaan daerah di Jawa Tengah selalu melakukan pengecekan daftar pengunjung yang tersedia di tiap tahunnya. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui banyak pengunjung yang datang ke perpustakaan daerah di Jawa Tengah dengan memiliki kartu anggota perpustakaan dan yang tidak. Jadi dibedakan yang sudah punya kartu anggota dan yang tidak. Cara staf di sana untuk mengetahuinya menggunakan daftar pengunjung yang tersedia. Nah, di sini tuh ada diagram garis. Diagram di bawah ini menunjukkan banyak data pengunjung yang datang ke perpustakaan daerah di Jawa Tengah pada tahun 2014 ini. 2014 sampai 2022. Nah, gambar diagramnya seperti ini. Kemudian kita baca lagi, banyak daftar pengunjung yang memiliki kartu anggota 2014 adalah 55% dari total pengunjung pada tahun tersebut. Banyak daftar pengunjung yang memiliki kartu anggota 2021 sebanyak 40% dari total pengunjung pada tahun tersebut. Tentukanlah daftar pengunjung yang memiliki kartu perpustakaan pada tahun 2014, apakah lebih dari atau kurang dari jika dibandingkan tahun 2021. Berikan argumen. Nah, oke. Di sini berarti yang diketahui apa? Itu ya. Penyelesaian diketahui ditanya jauh. Oke. Yang diketahui pertama ini ya berarti ya. Banyak daftar pengunjung yang memiliki kartu anggota pada tahun 2014 adalah sebanyak 55% dari total pengunjung tahun tersebut. Berarti pada tahun 2014 pengunjung yang memiliki kartu anggota perpustakaan ada 55%. Kemudian yang diketahui lagi, banyaknya daftar pengunjung yang memiliki kartu anggota pada tahun 2021 sebanyak 40%. Pada tahun 2021, perpustakaan ada 40%. Kemudian soal yang kita ketahui, di sini kita bisa tahu 2000 banyaknya data tiap tahun ya. Di sini 2014 ada 100 orang, berarti banyak pengunjung 2014 ada 100 orang. Kemudian
Data 2000, karena di sini yang diketahui 2014 dan 2021, kita cari yang 2014 sama 2001 saja ya. Berarti ini 2022. 2021, maaf ini daftarnya 2021. 2021 berarti banyak pengunjungnya berapa nih? 80 ya? Banyak pengunjung 2021 ada 80 orang. Oke. Yang ditanya apa? Tentukan daftar pengunjung yang memiliki kartu anggota perpustakaan pada tahun 2014 apakah lebih banyak atau kurang dari dibandingkan 2021. Nah, ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab, tahun pengunjung. Kita cari dulu ya. Di sini kan yang diketahui 55% yang memiliki kartu anggota ya. Berarti kita cari dulu ya, sebentar. Oke. Pengunjung dengan kartu anggota. Kita cari berapa orang nih dari 55%, 55% dari 100 orang. 2014. Sama dengan persen ya dulu, dibagi persen dikali 100. Berarti sininya persen dikalikan 100 orang. Persentase, sorry. Oke, persentasenya di situ berapa? 55% slice times 100 orang sama dengan 55 per 100. Bingung nggak? 55% itu 55 per 100 ya? Sama dengan 55 orang. Oke. Kemudian pengunjung dengan kartu anggota tahun 2021. Persentase dikalikan banyak orang 2021-nya, ini 80. Berarti persentasenya berapa? 40? 40% 100. 40 per 100. Sorry, ini 80. Jadinya kita coret, 4 kali 8, 32 orang. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa 55 orang lebih dari 32 orang, ya kan? Dapat disimpulkan bahwa 55 lebih dari 32 orang. Nah, jika kita mau mencari selisihnya untuk tahu perbedaan antara jumlah orangnya, kita bisa menambahkan selisih. Tapi kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Ini cuma buat memperkuat argumen, karena di sini pertanyaannya kan berikan argumen. Nah, argumen itu cuma memperkuat jawaban kalian sesuai faktanya saja. Jadi, berarti selisih 55 kurangi 32. Oke ya. Sama dengan 23 orang. Nah, kemudian kalau ada pernyataan seperti ini kan kita jadi gampang nih buat membuat argumennya. Argumennya apa? Jadi diperoleh, oh my God, diperoleh hasil
dari pengunjung dengan kartu anggota pada tahun 2014 lebih banyak 23 orang dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, ini merupakan argumen ya, atau bisa gini juga. Jadi diperoleh hasil pengunjung dengan kartu anggota 2004, yaitu 55 orang, dan lebih banyak 23 orang dibandingkan pengunjung dengan kartu tahun 2024, yaitu 32 orang. Oke, kita lanjut nomor 3. Setiap pergantian semester, guru BK melakukan pendataan mengamati kegiatan yang disenangi oleh siswa-siswi setelah pulang sekolah. Kegiatan pendataan ini dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan siswa untuk lebih produktif setelah sepulang sekolah. Berbagai fasilitas sekolah menjadi wadah 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 ekstrakurikuler yang dilakukan oleh siswa. Dari pendataan yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Pengambilan data yang dilakukan oleh guru BK mencakup 800 siswa. Tentukanlah banyak siswa yang senang bermain musik setelah pulang sekolah dan berikan argumen dalam menjawabnya. Oke, dari seluruh data ini, yang semuanya ini datanya mencakup 800 siswa. Yang ditanya hanya berapa musik warnanya. Mau saya zoom. Oke, musiknya warna biru tua berarti ini ya. Oh, nggak diketahui nih presentasinya. Berarti kita cari yang pertama presentase musik ya. Oke. Kemudian jawab. Oke, diketahuinya banyak data. Nah, 800 siswa. Atau banyak siswa. Ditanyanya tentukan banyak siswa yang bermain musik ya. Oke, kita jawab. Pertama, kita cari presentase musik dulu ya. Berarti kalau satu lingkaran ini, karena ini bentuknya persen, berarti seluruh ini adalah 100%. Jika lingkarannya di sini sudut, berarti seluruh sudut 360 derajat. Karena ini bentuknya persen, maka persentase musik, sorry ini otomatis Inggris jadi sering keselip. Oke, berarti jumlahnya kan 100%. Dikurangi, kita mulai dari sini ya, 8%, dikurangi 24%, dikurangi 10%, dikurangi 7%, dikurangi 5%, kurangi 10%, dikurangi 9%, dikurangi 12%. Oke. Maka diperoleh persentase musiknya 15%. Silakan kalian hitung apakah jawaban kita sama. Kemudian setelah diperoleh persentase musik, kemudian kita cari nih yang ditanyakan berapa banyak siswa, ditentukanlah banyak siswa yang senang bermain musik, maka banyak siswa senang bermain musik gitu aja ya. Sama dengan persentase musik slice dikalikan banyak siswa. Oke. Persentasenya 15%. Sorry. Kali 800. Hasilnya 120 siswa.
Oke, ini kita dapat simpulkan. Jadi, diperoleh banyak siswa yang memilih musik sebagai kegiatan setelah sekolah sebanyak yang 120 siswa. Oke. Ya, di sini Ibu ada soal soal contoh lainnya bisa kalian gunakan sebagai latihan kalian ataupun ya referensi soal lah ya. Nah, di sini persentase pengguna sepeda motor. Oke, selanjutnya Ibu ada contoh soal lainnya. Yang pertama, nomor 1, persentase pengguna sepeda motor berdasarkan pemukiman warga yang ditinggali. Nah, di sini Ibu punya data berbentuk diagram tabel dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, kita lanjut baca ya. Pada tahun 2020 terjadi kesalahan dalam pendataan jika data yang sebenarnya 10% lebih kecil daripada data yang sebenarnya. Maksudnya data yang asli itu 10% lebih kecil daripada data yang ini, maka tentukanlah yang pertama banyak data, ketiga baik perkotaan maupun pedesaan yang terjadi pada tahun, maksudnya peringkat ketiga yang terbanyak itu dari jumlah perdesaan dan perkotaan itu pada tahun berapa? Terus kemudian B, apa pendapat kalian tentang data pengguna sepeda terkait data di atas? Maksudnya kalian beropini setelah kalian melihat data di atas itu apa yang ada di benak kalian? Yang ketiga, itulah selisih jumlah data pengguna sepeda motor di perkotaan dan pengguna sepeda motor di perdesaan. Yang ditanya adalah selisih. Oke, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama dulu nih. Langsung jawab aja. Diketahui maaf. Yang pertama banyak data ketiga dari perkotaan maupun pedesaan. Yang diketahuinya adalah tahun 2020 itu terjadi kesalahan jika data yang sebenarnya 10% lebih kecil dari data yang sebenarnya. Berarti 2020 10% lebih kecil dari data sebenarnya. Oke, yang ditanya mulai dari personilnya. Oke. Ini saya copy tabelnya biar lebih gampang dilihat. Oke, datanya ini ya. Di sini banyak data peringkat ketiga ya maksudnya ya. Saya mau nambahin satu tabel lagi. Saya tulis karena ditanya data terbanyak peringkat ketiga, maka kita cari jumlahnya dulu. Jumlah dari tahun 2017 perkotaan sama perdesaan berapa? Dijumlahkan hasilnya 37, kemudian 38. So, 2010 ini karena datanya salah, jadi kita cari. Nah, saya kasih tanda tanya ya. Kan karena datanya tadi diketahuinya tahun 2020 datanya terjadi kesalahan pendataan. Maka sini saya kita cari nanti ini datanya kira-kira data ini tuh sebenarnya angka berapa.
2021 40.500 ditambah dengan 3.270 hasilnya 43770 maaf 43770 kemudian 120. Oke. Nah, saya tambahkan lagi untuk mempermudah kita. Sininya peringkat. Oke. Kan ditanya kan peringkat terbanyak ketika ini yang paling banyak nomor satu itu data pertama ya. Data 2022 ya. Ini saya kasih peringkat satu, kemudian peringkat duanya 2021 ya. Nah, yang data ketiga kita nggak tahu nih, apakah ini bisa jadi 2019 jadi peringkat 3 ataupun 2020. Kita cari dulu nih 2020 itu berapa? Oke. Untuk mencari 2020, kita pertama cari dulu nih data perkotaan yang benar. Karena perkotaannya salah 10% dari data sebenarnya, maka data perkotaannya nih saya beri warna jauh dan perkotaan datanya ada 40.000, maaf. Kemudian kita kalikan karena tadinya data kurang dari sini kan jika data sebenarnya 10% lebih dari sebentar ya data. Ini saya lanjutkan, mohon maaf ya. Jadi ini perkotaan kan datanya kan kurang dari 10% data sebenarnya. Maka sininya dikalikan, data perkotaan dikalikan 10%. 40.000 10/100. Nah, nanti diperoleh data perkotaannya berapa? 4.000. Kemudian ini berarti perkotaan 10% ya? Tadi kan berarti pertanyaan kita telah lagi, jika data yang sebenarnya 10% lebih kecil dari data yang sebenarnya. Berarti ini kan data yang 10% nih, 10%-nya kan 4.000 dari data yang sebenarnya, maka perkotaan datanya 40.000 karena tadi kalimatnya apa? Lebih kecil dari data sebenarnya, berarti dikurangi. Oh, ini nggak perlu pakai type. Oke, kurangi 4.000 atau perkotaan yang 10%. Hasilnya, data perkotaan diperoleh 36.000. Setelah mencari perkotaan, kita cari perdesaan. Sama caranya. Perdesaan 10%-nya dulu kita cari. Data perdesaannya 3.150. Kita cari 10%-nya berapa nih? 3.150 dikalikan dengan 10/100. Hasilnya 315. Dan kita cari data perdesaannya. Desaannya berarti data 3.150 dikurangi 10% dari perdesaan, yaitu 315. Hasilnya adalah 2.835. Ya nggak? Kemudian ini udah ketahuan nih, data perkotaannya 3.600, data perdesaannya 2.835, maka jumlah data tahun 2020 yang sebenarnya sama dengan 3.600, 36.000, sorry, ditambah ini aja, perkotaan plus perdesaan. Sama dengan perkotaan 36.000 ditambah perdesaannya 2.835. Hasilnya 38.835. Ya kan?
Nah, jumlahnya kita masukin nih. Udah ketemu. Masukin sini. Nah, kita masukin. Berarti ini kita gimana ya? Kita tambahin tabel aja kali ya, sini. Kita bedain warnanya jadi ini orange. Data sininya sebelum revisi ya. Sini 2020 setelah revisi. Maksudnya setelah revisi itu setelah kita kurangi 10% dari data yang sebenarnya. Ini kita isi 36.000. Sebelah sini kita isi 315. Nah, hasil jumlahnya 38.835. Yang setelah revisi sama 2019 besar mana? Iya, benar, besar 2020 setelah revisi. Maka ini peringkat 3, 2019 peringkat 4, 2018 peringkat 3, dan peringkat 5, dan 2017 peringkat terakhir, peringkat 6. Nah, tadi yang tanya apa? Banyak data terbanyak ketiga. Peringkat 3-nya berapa? Jadi kita bisa kasih kesimpulan. Jadi data terbanyak ketiga terjadi pada tahun 2020 dengan banyak data perkotaan 36.000 dan perdesaan 315, perdesaan 2.835 diperoleh jumlah 38.835. Oke. Kemudian kita apa pendapat kalian tentang penggunaan sepeda motor terkait data di atas? Kalau pendapat saya ya, setelah saya mengamati, kan ini kan pendapat kalian, silakan kalian berargumen sesuai dengan pendapat kalian. Kalau pendapat saya, ini kita bisa lihat ya, tahun 2007, ini nih, tiap tahun angkanya peringkatnya naik nih. Kira-kira kesimpulan apa? Jadi kalau saya pribadi bisa menyimpulkan, jawab karena ini pendapat saya, atau jawaban alternatif, jadi dapat saya simpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengendara sepeda motor setiap tahunnya. Nah, ini kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Silakan kalian berargumen sesuai dengan apa yang kalian lihat. Kalau di sini saya bisa melihat terjadi peningkatan karena dari tahun 2017 nih terjadi peningkatan. 2018 ke 2019 juga terjadi peningkatan. Oke, lanjut. Hitunglah selisih jumlah data pengguna sepeda motor di perkotaan dan pengguna sepeda motor di perdesaan. Nah, kita hitung selisihnya. Di sini saya bikin copy tabelnya. Saya copy supaya mempermudah dalam melihat tabel, tidak scroll, jadi kalian pusing nanti lihatnya. Oke, ini kita revisi ya, tadi 36.000, sebelah sini 2.880, berapa tadi? 35, sorry. 2.835. Sini saya mau tambahkan tabel karena perintahnya, sorry. Ya, saya butuh bantuan tabel. Kalau nggak pakai tabel juga nggak apa-apa sih. Saya mau hitung langsung juga nggak apa-apa. Di sini kita bisa hitung ya. Perkotaannya berapa? 35.000 dijumlahkan 35.500, jumlahkan 36.000, dijumlahkan dengan 36.000, dijumlahkan dengan 40.500, dijumlahkan dengan 41.000, hasilnya 224.000. Kemudian jumlah yang perdesaan
2.500 dijumlahkan 2.570 dijumlahkan dengan 2.680 dijumlahkan dengan 2.835 dijumlahkan dengan 3.270 dijumlahkan dengan 3.520. Hasilnya 17.375. Nah, pertanyaannya adalah selisih perkotaan min perdesaan. Oke, perkotaannya 224.000 dikurangi 17.375. Hasilnya 206.625. Oke, berarti selisih penggunanya adalah 206.065. Jadi diperoleh selisih pengguna sepeda motor di perkotaan dan di pedesaan adalah 206.625. Oke, nomor 1 selesai. Kita lanjut nomor 2. Nah, diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan pendidikan orang tua siswa di suatu sekolah. Jika jumlah orang tua siswa di sekolah tersebut adalah 900 orang, banyak orang tua siswa yang berpendidikan SMP. Oke. Tadi kalau satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Maka kita cari yang SMP nih. SMP kan tidak diketahui. Oke. Terus dulu ya. Wih. Ditanya. Jawab. Siswa 100 orang, kemudian tahu lagi persentase SMP-nya nggak diketahui, SMA-nya 12%, kemudian PT-nya 8%. Oke. Ditanyakannya apa? Banyak orang tua siswa berpendidikan SMP. Oke, SMP. Nah, SMP sama dengan persentase orang tua siswa SMP dibagi seluruh persentase itu kan satu lingkaran tadi 100% kan, kemudian dikalikan dengan jumlah orang tua siswa keseluruhan. Nggak usah deh, keseluruhannya nggak usah, orang tua siswa aja ya. Nah, sebelum kita mencari ini, kita cari dulu nih persentase orang tua siswa. Nah, siswa SMP. Dapat dari mana ini persentase orang tua siswa SMP? Kita peroleh dari, kan tadi satu lingkaran full kan 100%, berarti dikurangi siswa SD-nya berapa? 45%, dikurangi siswa SMA-nya berapa? 12%, dikurangi siswa PT-nya berapa? 8%. Diperoleh persentasenya adalah 35%. Nah,
35% dibagi 100%, dikalikan dengan 900 orang tua siswa. Persen sama persen coret, jadi 35/100 dikali 900 berapa? 315 orang tua siswa. Jadi diperoleh jumlah orang tua siswa dengan pendidikan SMP adalah 315 orang dan 900 orang tua siswa. Oke? Kemudian nomor 3, perhatikan grafik di bawah. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah home run yang dilakukan oleh Barry Bolt dari tahun 1993 sampai 2003. Nah, ini datanya ya. Kalau selisih itu operasi hitung pengurangan. Nah, ini yang kita ketahui di sini kan tahun 1998 banyak datanya 37, ya kan? Kalau ditarik ke atas banyak data tahun 1998 sama dengan 37. Banyak data tahun. Yang di sini saat yang dicari 1999. Nah, 1999 di mana Bu? Kok nggak ada? Nah, 1999 kan nyelip nih di sini nih. Sebelum 2000 dan setelah 1998. Berarti datanya 31 ya? Tahun 1999 ada 31. Yang ditanya apa? Selisih. Oke, kita jawab selisih adalah operasi hitung. Ya, sebenarnya pengurangan ya. Jangan sampai penjumlahan. Selisih sama dengan 1998. Maksudnya tahun 1998 kurangi, sorry. Ya benar. 1999. Tahun 1998 tadi 37 dikurangi 31. Hasilnya 6. Jadi diperoleh selisih adalah 6 poin. Home run itu pencetakan skor kalau main itu namanya olahraga baseball. Ya, baseball, home run. Oke, lanjut. Kita lanjut nomor 4. 500 keluarga disurvei terkait jumlah komputer yang ada di rumahnya. Diagram lingkaran berikut menunjukkan hasil survei tersebut. Nah, dari 500 orang ini dibikin nih diagram lingkaran seperti ini. Kemudian jumlah keluarga yang tidak memiliki komputer dan memiliki lebih dari 3 komputer yang ditanya. Oke. Ketahui banyak datanya 500 keluarga ya. Yang ditanyakan yang tidak memiliki komputer dan memiliki lebih dari 3 komputer. Mari kita jawab. Oke, jumlahnya yang sini kita cari.
yang tidak memiliki komputer. Nih ya, berarti kan ini kan, kita misalkan gini nih, dari diagram ini, 0 ini yang tidak memiliki komputer, ini memiliki satu komputer, bentuknya pentagon. Kemudian yang memiliki komputer 2, ini memiliki komputer 3 dan lebih dari 3. Yang ditanya tidak memiliki komputer dan yang memiliki lebih dari 3 komputer. Kita cari dulu persentase. Mudah. Memiliki komputer 0 persentasenya berapa? 20% dibagi seluruh persentase yaitu 100% dikalikan dengan jumlah data. Persennya kita coret berarti 20/100. Ini kasih sama dengan, jangan lupa ya, banyak data, jumlah keseluruhan datanya ada 500 dikalikan dengan 500 keluarga. Kita coret-coret hasilnya 100. 100 keluarga tidak memiliki komputer. Kemudian lebih dari 3 komputer. Ini saya pakai lambang, kalian bingung nggak? Lebih dari 3 komputer. Nah, persentasenya lebih dari 3 komputer nih, yang warna hijau. Untuk batu bata, 5% ya? 5% dibagi jumlah keseluruhan persentase, yaitu 100%, dikalikan dengan jumlah data. Kita coret, persennya kita coret 5/100 dikali dengan 500. Hasilnya ada berapa? 25 keluarga. Yang ditanya jumlah dari jumlah yang tidak punya komputer dengan lebih dari 3 komputer ya. Jumlah yang tidak memiliki komputer. Ini kalau saya misalkan gini, kalau saya misalkan jumlah yang memiliki lebih dari 3 komputer. 100 keluarga ditambah 25 keluarga. Hasilnya 125 keluarga. Jadi diperoleh data banyak jumlah keluarga yang tidak memiliki komputer dan keluarga yang memiliki komputer lebih dari 3 adalah 125 keluarga. Oke? Jika kalian ada yang belum paham nih dengan pembahasan yang saya jelaskan, silakan kalian chat saya atau kita bahas bareng-bareng di grup juga nggak apa-apa. Ini yang menganalisis data, selanjutnya nanti saya akan buat yang materi min. Tampaknya kemarin materi min masih banyak yang bingung. Oke, sekian pembahasan beberapa soal tentang menganalisis data. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.